Sejumlah artis berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Ini kami ada sedang bakar mobil di Kampung Wakia, Kampung Kapiraya. Ini kamu lihat. Ini kami ada sedang bakar mobil, terus di sebelah sana ini kami ada bakar. Sejumlah alat berat dan rumah di sebuah tambang emas ilegal jadi sasaran pembakaran warga. Menjadi korban pembacokan seorang pelajar SMP tewas. Unjuk rasa pengojek daring yang memblokade jalan berujung ricuh. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 30 Agustus 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa kesal karena tuntutannya tidak mendapat tanggapan. Ratusan orang pengojek daring memblokade jalan di depan Bundaran Air Mancur Tamrin Patung Kuda Jakarta Pusat. Kericuhan sempat mewarnai peristiwa itu menyusul adanya protes dari pengguna jalan. Kericuhan terjadi saat pihak kepolisian berusaha untuk mengeluarkan kendaraan yang terjebak pengunjuk rasa dari pengojek daring di depan Bundaran Air Mancur Tamrin Patung Kuda Jakarta Pusat. Keributan juga menyertai penutupan jalan. Massa yang tersulut emosi terlibat baku pukul dengan pemotor. Unjuk rasa pengojek dan kurir daring ini menuntut pemerintah untuk menghapus pemotongan tarif sebesar 20 hingga 30% dan juga penghapusan suspend atau pembukuan akun sepihak akibat keluhan dari pelanggan. Jangan menekan mitra. Kita juga mau uang, nggak ada yang nggak mau uang, semuanya mau uang. Cuma kondisinya harus dilihat di lapangan. Mereka di dalam, kami di lapangan. Kami dapat someday, cancel 1, suspend 30 menit. Siapa sih yang nggak mau uang? Jadi simbiosis mutualisme aja. Aplikator butuh kami butuh aplikator. Mereka juga meminta pemerintah untuk melegalkan pekerjaan ojek daring di dalam undang-undang. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka mengancam tidak akan beroperasi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, seorang pelajar SMP di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan hingga tewas. Polisi sudah mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan siswa sekolah lain. Warga langsung berjibaku untuk menolong seorang pelajar SMP di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terkapar akibat luka bacokan senjata tajam. Seperti tampak dalam video amatir yang tersebar luas di media sosial. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Belum diketahui motif pembacokan pada Rabu petang itu sebab masih dalam penyelidikan kepolisian. Di antaranya selain olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi sudah mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan siswa sekolah lain. Tindakan awal yang dilakukan oleh penyidik tentu mencari siapa yang melakukan, kemudian siapa yang bertanggung jawab itu dikejar. Dan alhamdulillah sudah didapatkan. Dan usaha dari kepolisian tidak berhenti di situ. Kita juga akan melakukan edukasi supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali. Atas kejadian ini, polisi berharap peran serta masyarakat, keluarga, dan sekolah untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus tersebut tidak kembali terulang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Kamis petang mendaftar ke KPU Jakarta. Pasangan Dharma Kun melengkapi 3 pasangan cagup-cawagup yang akan berlaga pada Pilkada Jakarta. Dharma Pongrekun, Kun Wardana ditemani keluarga dan kolega berangkat menuju KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Kamis petang.
Dharma memilih hari terakhir pendaftaran karena dianggap sebagai waktu yang tepat. Pendaftaran pasangan independen tersebut juga bertepatan 2 jam setelah pengumuman Bawaslu yang menyatakan bahwa Dharma Kun tidak terbukti mencatut NIK warga Jakarta. Sejumlah pendukung dan simpatisan menyambut kedatangan pasangan Dharma Kun di kantor KPUD Jakarta. Mohon jaga kami dengan selalu mendoakan agar tidak ada ketamakan dalam hati, supaya Jakarta aman bisa terwujud di kemudian hari. Pasangan Dharma Kun merupakan peserta terakhir yang mendaftarkan diri sebagai kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebelumnya, 2 pasangan lain, Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno, telah mendaftar ke KPUD Jakarta pada hari Rabu kemarin. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan tidak ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Meski mendapat tawaran dari PDI Perjuangan setelah peluang di Pilkada Daerah Khusus Jakarta tertutup, Anies menolaknya. Di hari terakhir pendaftaran peserta bakal calon kepala daerah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan tidak ambil bagian dalam Pilkada Jawa Barat tahun ini. Setelah gagal maju di Pilkada Daerah Khusus Jakarta, Anies juga batal maju di Pilkada Jawa Barat yang menjadi peluang terakhirnya sebelum pendaftaran di KPUD Jawa Barat ditutup. Sebelumnya Anies Baswedan mendapat tawaran dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Ono Surono. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Anies memilih menolak tawaran tersebut. Dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang ramai diperbincangkan dalam pilkada tahun ini. Meski memiliki elektabilitas yang tinggi di Jakarta, namun tak satupun partai politik yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Usai kemenangan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya sejumlah artis berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami. Dan kami persilakan kepada Selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi pagi ini. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie atau ASih mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat. Keduanya datang dengan menggunakan mobil klasik. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie konvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri Bandung menuju ke KPUD Jabar. Pasangan tersebut konvoi menggunakan mobil klasik sambil menyapa warga yang diiringi oleh simpatisan dari Partai PKS, Nasdem, dan P3. Keduanya berkomitmen untuk meneruskan kesuksesan gubernur Jawa Barat terdahulu. Insya Allah ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara Imtak dan Iptek. Oke, sebelumnya pasangan lain yakni Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan telah mendaftar di hari pertama pada 27 Agustus 2024. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusuma resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Provinsi Banten. Keduanya mendapat dukungan 10 parpol Koalisi Indonesia Maju. Keduanya optimis memenangkan kontestasi pemilihan gubernur Banten. Pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma berangkat dari rumah aspirasi Desmond menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang. Tiba di KPUD sekitar pukul 2 siang, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten ini mendapat sambutan pendukung termasuk perwakilan dari 10 partai politik pengusungnya. Pasangan ini menyerahkan dokumen syarat pencalonan Cagup Cawagup Banten.
ke Ketua KPUD Provinsi Banten, M. Iksan. Usai pendaftaran, Andrasoni dan Dimyati kembali ke rumah aspirasi Desmond untuk menggelar pesta rakyat bersama para simpatisan dan pendukungnya. Ya, saya juga pernah 10 tahun mengabdi sebagai anggota DPRD dan kemudian 5 tahun menjadi ketua DPRD, dan insya Allah kami punya pengalaman yang sama, cuma berbeda tempat aja. Kalau saya seluruh Banten, kalau beliau di Tangsel. Sebelumnya pasangan Airin Rahmidiani, Ade Sumardi juga telah mendaftarkan diri ke KPU untuk melaju ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Keduanya maju ke perhelatan Pilkada Banten setelah mendapat surat rekomendasi dari Partai Golkar. Ramaditya Domas dan Yusuf Fajar melaporkan dari Serang, Banten. 3 Sri Kandi, Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini dan Lulu Nur Hamidah dipastikan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur. Kamis malam pasangan Lulu Lukman dan pasangan Risma Gus Hans telah mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendaftar ke KPU Jawa Timur dengan mengendarai becak dari kantor DPD PDIP Jatim. Usai diarak sejauh 2 km, Risma dan Gus Hans tiba di kantor KPU Jawa Timur dan langsung menyerahkan berkas pendaftaran. Pasangan calon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat ini menjadi paslon kedua yang resmi mendaftar ke KPU Jawa Timur. Sebelum pendaftaran, Risma menyatakan akan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dari posisinya sebagai Menteri Sosial. Besok saya insya Allah kalau bisa minta waktu Pak Presiden untuk mengundurkan diri. Nah, tapi emang di aturan tidak diatur, tapi saya akan mengundurkan diri dan itu kewenangan beliaunya. Saya diberikan mundur atau tidak, tapi saya besok akan ngadep beliaunya. Sementara itu, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjadi pasangan ketiga yang akan berlaga di Pilgub Jatim. Pasangan Luluk Lukmanul Kamis malam diarak menuju KPU Jatim dengan didampingi langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai partai pengusung. 3 Sri Kandi terbaik Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah akan bertarung memperebutkan suara warga di pemilihan Gubernur Jatim. Tim Liputan melaporkan. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, juga menjalani tes kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pasangan petahana itu akan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari hingga hari Jumat. Bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Kamis pagi tiba lebih awal dari bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Pasangan petahana itu langsung disambut Ketua KPU Provinsi Jatim, Aang Hunaifi. Pasangan yang diusung oleh koalisi besar 14 partai politik itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari. Di hari pertama dilakukan pemeriksaan fisik, sementara hari kedua pemeriksaan psikologi. Kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis dalam kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Seluruh tim dokter telah melakukan sumpah fakta integritas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara profesional tanpa berpihak pada salah satu pasangan calon. Hasil pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di Jawa Timur akan diserahkan ke KPU Provinsi Jatim pada 2 September mendatang. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. 2 pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin, menjalani tes kesehatan hari Kamis. Rangkaian pemeriksaan kesehatan tidak hanya fisik tapi juga pemeriksaan psikologi. Mengenakan kemeja berwarna hitam dan putih, pasangan bakal calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, kompak tiba di RSUP Dr. Karyadi, Semarang Kamis pagi. Keduanya disambut Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Triujiono. Mantan Panglima TNI dan mantan Wali Kota Semarang itu menjalani tes kesehatan secara menyeluruh setelah resmi terdaftar sebagai calon kepala daerah di KPU Provinsi Jawa Tengah. Kalau kesehatan kita sudah siap, karena
saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Gitu. Jadi kita udah siap. Selang beberapa jam, pasangan pesaingnya dari Koalisi Indonesia Maju, Ahmad Lutfi dan Tachiasin, tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Keduanya senada mengenakan kaos berwarna putih. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengaku tak memiliki persiapan khusus, hanya memastikan istirahat cukup agar tetap bugar dalam pemeriksaan kesehatan. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus. Dalam pemeriksaan kesehatan Bacagub dan Bacawagub Jawa Tengah melibatkan 65 tenaga dokter. Rangkaian pemeriksaan kesehatan tidak hanya fisik, tapi juga pemeriksaan narkoba. Ada 3 poin utama, yaitu kesehatan fisik atau jasmani, kemudian kesehatan mental, dan pemeriksaan narkoba. Hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan secara menyeluruh dalam rapat pleno di KPU Jateng pada 3 September 2024 nanti. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di tanah air mendaftarkan diri ke KPU setempat untuk berlaga dalam Pilkada serentak 2024. Seperti 2 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Andi Sudirman, Sulaiman Fatmawati Rusdi, dan Muhammad Ramdan Pomanto. Asyar Arsyad mendatangi kantor KPU Sulsel dengan diantar ribuan pendukungnya. Ribuan simpatisan, kader partai politik serta kelompok masyarakat mengantar pasangan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi untuk resmi mendaftar di kantor KPU Sulsel di Jalan Andi Pangerang, Paterani pada Kamis pagi. Pasangan dengan akronim Maju dan Berkarakter ini diusung oleh 10 partai politik serta menjadi pasangan pertama yang mendaftar. Kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban, menjaga sifat lebih, karena kami andalan hati mengedepankan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter. Pada Kamis sore dengan didampingi ribuan masyarakat dan simpatisan, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto, Azhar Arsyad menaiki becak saat mendaftar ke kantor KPU Sulsel. Cara unik yang dilakukan paslon ini untuk menarik perhatian masyarakat. Dani Azhar merupakan paslon terakhir yang resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Sulsel. Paslon yang dijuluki tagline "Dia Baik Untuk Semua" ini diusung oleh 3 partai politik. Sementara itu pasangan bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab mendaftarkan diri ke kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Provinsi Aceh pada hari Kamis. Pasangan ini diantar pendukung dan simpatisan partai politik koalisi dengan menggunakan mobil jelajah. Kedatangan pasangan bakal calon gubernur Aceh yang diusung parpol nasional dan parpol lokal ini disambut serunek kale langsung menuju tempat pendaftaran. Usai mendaftar, pasangan yang menamakan diri Harapan ini diterima secara resmi di ruang lantai 2 KIP Provinsi untuk menandatangani Fakta Integritas. Sedangkan 2 pasangan bakal calon gubernur Sulawesi Tengah resmi mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah hari Kamis. Kedua pasangan calon masing-masing Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri dengan Anwar Hafid Renila Majido mendaftar di waktu yang berbeda. Mereka dikawal ribuan massa pendukung serta pengurus partai pengusung. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah artis berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Mulai dari artis yang baru merambah dunia politik seperti Ramzy hingga adik ipar Raffi Ahmad. Selebriti Ramzy Gais TB yang sekarang dikenal sebagai artis dan presenter turun gunung ke Kabupaten Cianjur menjadi bakal calon wakil bupati Kabupaten Cianjur. Ia dan bakal calon bupati Muhammad Wahyu datang bersama ratusan pendukung dan simpatisannya ke kantor KPUD Cianjur untuk menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran. Sementara itu musisi Richie Ismail atau yang lebih dikenal dengan JJ Kovinda menambah deretan artis yang daftar sebagai bakal calon bupati pada Pilkada Serentak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Ada kiper selebgram Raffi Ahmad yang berpasangan dengan Asep Ismail sebagai bakal calon wakil bupati itu berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Insya Allah kedepannya saya bisa bekerja dengan baik bersama Kang Asep Ismail
Siap Bu? Ya, insya Allah kita berdua akan bekerja dengan sebaik-baiknya, setransparansinya tanpa ada korupsi. Insya Allah saya sudah selesai dengan diri saya ingin bisa berbakti kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Artis dangdut yang sempat booming dengan lagu Mbah Dukun juga mencalonkan diri menjadi wakil wali kota lewat jalur independen. Dirinya berpasangan dengan Ahmad Dimyati sebagai bakal calon wali kota tertarik ke Banjar karena banyak keluarganya dari Banjar dan akan memajukan budayanya. Mas Alam, kenapa milihnya di Banjar, Mas? Karena memang masih ada ikatan sekarang. Meski tidak ada partai pendukung, mereka meyakini Alam bisa meraup simpati masyarakat dengan memanfaatkan ketenangannya sebagai artis. Tim Liputan melaporkan. Nah, bukan cuma itu, sejumlah artis dan juga pesinetron juga meramaikan bursa perhelatan pemilihan wali kota dan juga bupati di Jawa Barat. Ya, di antaranya artis Ali Syakib hingga komedian Diki Chandra resmi daftarkan diri ke KPU sebagai bakal calon wakil bupati dan wakil wali kota. Bersama para pendukung dan partai pengusungnya, pasangan bakal calon Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Wakil Bupati Ali Syakib menjadi pasangan yang pertama mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Dadang Supriyatna yang merupakan petahana Bupati Bandung kali ini kembali menggait seorang artis sekaligus pesinetron Ali Syakib dengan dukungan partai terbanyak. Alhamdulillah tadi berkas sudah diserahkan kepada KPUD Kabupaten Bandung dan dinyatakan lengkap sehingga tadi sudah datang diterima dari KPUD. Yang kedua, saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Artis lainnya, Syahrul Gunawan juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati. Syahrul berpasangan dengan Gun Gun Gunawan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. KPU Kabupaten Bandung telah resmi menerima 2 pasangan calon saja sebagai kontestan Pilkada Serentak 2024. Diki Chandra berlabuh ke koalisi Partai Gerindra, Nasdem, PBB, Gelora untuk berpasangan dengan Fiman yang merupakan kader Partai Gerindra. Diki yang dulu sempat menjadi wakil Bupati Garut dan mengundurkan diri, kini juga mencalonkan diri menjadi wakil wali kota. 2 tahapan yang akan saya perjuangkan. Tahapan pertama adalah tahapan pemenangan yang mudah-mudahan diridhoi Allah. Kemenangan yang bukan karena hal-hal yang buruk, tapi mudah-mudahan hal-hal yang baik supaya kita juga bisa mudah menjalankannya. Kedua, perjuangan ketika nanti kalau Allah takdirkan jadi, maka saya adalah wakilnya Pak Biman. Sementara bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi, pasangan Aib Zaki dan pesinetron Bobby Maulana diusung 5 partai untuk mendaftarkan diri ke KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat Kamis siang. Sedangkan KPU Kabupaten Sukabumi telah menerima pasangan Yos Sumantri dan Zainul yang diusung 14 partai untuk daftar ke KPU. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak hanya karena kesal seorang pria tega membunuh ayah tirinya yang berusia 70 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sejumlah alat berat dan rumah di kawasan tambang emas ilegal di Kampung Wakia, Distrik Mimika, Barat Tengah, Papua Tengah dibakar warga. Sejumlah warga merebut lokasi tersebut dan mengklaim masuk ke dalam wilayah Kabupaten Deyai dan Dogiai. Aksi pembakaran rumah dan alat berat di Kampung Wakia, Distrik Mimika, Barat Tengah, Kabupaten Mimika ini sempat viral di media sosial. Sekelompok orang diduga penduduk Kabupaten Deyai dan Dogiai membakar alat berat milik tambang emas ilegal serta rumah yang ada di kawasan tersebut pada hari Rabu. Pemicu kejadian ini akibat keberadaan tambang emas ilegal dan miskomunikasi antara Kepala Kampung Wakia, Kabupaten Mimika dan warga Dogiai serta Deyai terkait batas antara 3 kabupaten yaitu Mimika, Dogiai serta Deyai. Ada perselisihan paham antara masyarakat Sukume dan masyarakat di Kampung Wakia. Kejadian tadi malam yang dibakar itu semua
aset yang dimiliki oleh kepala kampung wakil. Agar tidak lagi terjadi keributan, pemerintah diharapkan menyelesaikan persoalan batas antara 3 kabupaten tersebut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pembongkaran puluhan lapak pedagang kaki lima liar di Hutan Jati, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Sejumlah warga berusaha menghalangi petugas Satpol PP. Adu mulut dan saling dorong tidak terhindarkan. Adu mulut dan kontak fisik mewarnai pembongkaran 90 lapak PKL liar di kawasan Hutan Jati, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Sejumlah pria yang mengaku sebagai penjaga dan pengelola lapak tak terima dan melakukan perlawanan. Mereka menghalangi Satpol PP dan alat berat yang merobohkan bangunan. Meski mendapat perlawanan keras, puluhan anggota Satpol PP tetap membongkar puluhan lapak dengan menggunakan 2 alat berat. Pembongkaran dilakukan karena lapak dibangun di Hutan Jati yang masih produktif dan tak memiliki izin dari perhutani. Bahkan pembangunan lapak liar di sepanjang tepi jalan Mijen tersebut dikabarkan disewakan dan dijual belikan kepada warga dengan harga antara 40 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per lapak. Teman ini bisa langsung berkomunikasi dengan perhutani agar izin resminya itu bisa juga untuk membantu masyarakat di sini, karena lapak yang disampaikan informasi dari masyarakat sekitar diberikan sewa atau beli sebesar 40 sampai 60 juta. Sebelumnya, Satpol PP Kota Semarang sudah melakukan sosialisasi dan penyegelan terhadap puluhan lapak PKL yang dibangun di kawasan Hutan Jati Mijen. Pembongkaran dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Petugas gabungan imigrasi menggerebek apartemen yang dihuni warga negara asing di Tangerang, Banten. Dari hasil operasi, petugas mengamankan 3 WNA asal Nigeria yang melanggar aturan keimigrasian. Nggak ada. Udah berapa lama di sini? 3 bulanan. Kamu tinggal sama siapa, Mbak? Sendiri saya tinggal. Ya Allah, ini gimana Kak? Coba tolong bukan, Pak. Wanita yang diduga pasangan dari penghuni apartemen ini berusaha mengelabui petugas imigrasi yang tengah melakukan operasi gabungan di wilayah Curug, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 Tangerang yang mencurigai adanya warga negara asing di dalam kamar tersebut mencoba masuk dan melakukan penggeledahan. Hasilnya petugas menemukan seorang WNA yang tengah bersembunyi di balkon apartemen. Petugas juga mengamankan 2 WNA lain di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pik 2. Ketiga WNA yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dan izin tinggal di Indonesia itu kemudian dibawa ke kantor imigrasi Kanwil, Banten untuk menjalani pemeriksaan. Petugas mengimbau masyarakat melapor jika melihat warga negara asing yang mencurigakan. Ya, tadinya berawal kan sebagaimana tadi rekan-rekan dari Kaninsus Tangerang ini bahwa lagi-lagi bahwa peran serta masyarakat di sini sangat mendasar ya, sangat penting karena kami dalam konteks keterbatasan pasti ada, tapi dari sisi fungsi laporan itu ditindaklanjuti. Ada fungsi intelijen yang mengawali kinerja rekan-rekan untuk melakukan operasi terbukanya. Ketiga WNA yang melanggar dokumen keimigrasian ini terancam sanksi deportasi, pidana 6 tahun penjara, hingga denda 500 miliar rupiah. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Beralih ke informasi lain, kesal karena ayah tiri hanya menumpang hidup di rumah ibunya. Seorang pria di Kota Bengkulu tega membunuh ayah tirinya yang berusia 70 tahun. Korban tewas dengan beberapa luka tikaman besi yang biasa digunakan untuk memanen sawit. Peristiwa berdarah terjadi Kamis dini hari. Seorang warga di Jalan Alkali, Kota Bengkulu, tewas dibunuh oleh anak tirinya sendiri. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuh akibat tikaman besi yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tidak tertolong. Kejadian bermula saat pelaku datang ke rumah korban yang tinggal bersama ibu kandungnya.
Saat itu korban membuka pintu dan terjadi keributan hingga pelaku menusukkan besi tersebut ke tubuh korban sebanyak 6 kali. Usai membunuh ayah tirinya, pelaku lalu menyerahkan diri ke polisi yang datang ke rumahnya. Pria tersebut kesal terhadap ayah tirinya karena diduga sering menyakiti ibu dan tidak pernah bekerja. Sementara itu, dari hasil penelusuran pihak kepolisian terhadap tetangga korban, diketahui jika pelaku punya riwayat penyakit jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa 2 tahun lalu, namun bukan gangguan jiwa permanen. Pelaku melakukan aksinya menggunakan tojok yang biasa digunakan untuk sawit, panen sawit. Ditusukkan tersangka ke tubuh korban lebih kurang sebanyak 6 kali. Di bagian mana? Di bagian badan. Bagian depan. Meski demikian, polisi tetap akan melakukan penyelidikan dan menggali keterangan lebih lanjut dari sejumlah saksi termasuk pihak rumah sakit jiwa. Sejauh ini pelaku masih dalam keadaan terguncang sehingga polisi belum melakukan pemeriksaan mendalam. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Seorang pria di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa majikannya pemilik usaha pemotongan ayam. Ia ditangkap warga saat hendak kabur keluar kota. Tarup ini di Jalan Samiran, merapat Polsek Tarup. Pria bernama Freddy ini diamankan sejumlah warga di Jalan Desa Marga Padang, Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ketika hendak melarikan diri pada Rabu sore. Laki berusia 33 tahun itu diduga membunuh mantan majikannya Nurkolis, pemilik usaha pemotongan ayam, hari Minggu lalu. Usai diamankan, ia langsung diserahkan warga ke polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan polisi, korban dianiaya tersangka menggunakan pisau dapur ketika majikannya hendak menonton pawai karnaval. Tragis, perbuatan kejinya itu disaksikan oleh anak dan istri korban. Usai menganiaya, terduga pelaku langsung kabur. Sementara korban yang alami luka parah di leher, tangan dan tubuh dilarikan ke rumah sakit. Naas, nyawanya tak tertolong. Tersangka berdalih menerima bisikan gaib untuk membunuh lantaran sering sakit karena majikannya itu. Alasannya adalah ada hal-hal yang tidak masuk dengan akal pikiran. Si pelaku ada rasa cemas dan takut si pelaku ini sehingga pelaku dengan tega melakukan daripada pembunuhan tadi. Sejumlah barang bukti antara lain pisau dapur, pakaian korban dan sepeda motor milik tersangka diamankan polisi. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aksi seorang pria yang diduga menganiaya istrinya di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pemantau. Diduga tersangka marah lantaran korban menuduh adiknya mengambil uang hasil sewa kontrakan rumah. Aksi pria yang bekerja di kantor pajak ini terekam kamera pengawas di rumahnya di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia berkali-kali melakukan kekerasan fisik pada istrinya yang sedang menggendong anak mereka. Tidak saja menendang dan memukul, pelaku juga melempar benda tumpul yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka memar. Rekaman video itu viral setelah diunggah oleh sebuah akun ke media sosial 17 Agustus lalu. Berbekal rekaman video ini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota kemudian menangkap tersangka pada hari Selasa. Hasil pemeriksaan terduga pelaku kesal lantaran korban menuduh adiknya mengambil uang hasil sewa rumah hingga berujung penganiayaan tersebut. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Saudara FAF ini telah ditahan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan fisik. Sepasang suami istri diduga bandar narkoba diamankan di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka digerebek polisi saat hendak bertransaksi dengan seorang pembeli. Pasutri ini tak berkutik saat digerebek oleh petugas di sebuah area perkebunan dekat rumahnya di desa Wonosunyi, Kabupaten Pasuruan, Kamis pagi. Perempuan berusia 42 tahun ini bersama suaminya dijebak polisi yang menyamar jadi pembeli barang haram tersebut. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita 100 gram paket sabu siap edar beserta 50 butir pil ekstasi jenis Inex. Rekaman keduanya berdasarkan informasi dari 6 tersangka pengedar dan pengguna yang sudah ditangkap lebih dulu dalam kurun waktu bulan Juni hingga pertengahan Agustus 2024. 8 butir. Dalam kurun dua bulan terakhir, bulan Juni dan Juli, yang perlu kita perhatikan yaitu tersangka
Muhammad Agung yang mana barang buktinya yang sangat besar, yaitu sekitar kurang lebih 1 ton dan juga terdapat IMEX. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan Ali Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Aksi seorang pria mencuri burung di sebuah kompleks perumahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berhasil digagalkan Satpam kompleks. Pelaku terjatuh dari motor yang dikendarainya setelah petugas keamanan mendadak menurunkan portal. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku pencurian sedang mengambil sangkar berisi burung dari rumah seorang warga di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di saat pelaku sedang menjalankan aksinya, petugas keamanan di komplek perumahan itu terus memantau gerak-gerik pelaku. Aksi pelaku akhirnya terhenti saat keluar dari komplek perumahan tersebut. Saat melintasi gerbang, petugas keamanan tiba-tiba menurunkan portal hingga pelaku jatuh tersungkur. Setelah digeledah, pelaku ternyata meletakkan 2 ekor burung curian di dalam bagasi motor. Saya masuk pagi, yang kejadiannya itu shift malam. Shift malam. Jam 3. Itu nyuri apa Pak? Kalau nyuri burung. Setelah tertangkap warga langsung dibawa ke Polsek Taman. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah diserahkan ke Polsek Taman. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lupa mematikan api selepas produksi, sebuah pabrik kerupuk di Palian Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta hangus terbakar. Sementara diduga akibat puntung rokok, si jago merah melumat 4 hektare tempat pembuangan akhir sampah di Kedung Uter, Brebes, Jawa Tengah. Kobaran api ini memerahkan langit di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Kedung Uter, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah pemulung pun berjibaku menyelamatkan diri dan barang berharganya. Bahkan alat berat juga menjadi sasaran amukan si jago merah. Kebakaran yang melanda sekitar 4 hektar TPA ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan polisi. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis petang api melumat sebuah pabrik kerupuk di kawasan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Seperti tampak dalam video amatir warga, besarnya kobaran api membuat warga berhamburan keluar rumah lantaran khawatir api menjalar ke permukiman mereka. Pekerja diduga lupa mematikan api selepas produksi yang menjadi penyebab kejadian tersebut. Sementara itu, warga sempat panik mengetahui ada rumah petak terbakar di dalam gang sempit di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga langsung membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Terlebih api cepat merembet ke rumah petak lainnya dalam satu bangunan yang sama. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Meski sempat terkendala akses jalan yang sempit, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Kawanan begal bersenjata tajam rampas motor seorang wanita. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama rekan saya Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Tawuran hingga penyerangan yang melibatkan remaja dan pelajar kian marak di sejumlah daerah. Selain menyerang lawan dan warga, mereka juga tak segan-segan menyerang petugas kepolisian dan petugas keamanan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sekelompok remaja menyerang 2 orang warga dan anak-anak di salah satu pos keamanan perumahan di Kelurahan Mawang, Sombaopu, Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antara mereka menyerang korban dengan busur dan anak panah. Tangani kasusnya, polisi menangkap 4 dari 5 orang remaja yang menjadi tersangka penyerangan. Jelas ini menamakan dirinya kelompok warung capak.
Warung Capa. Warcap. Itu dari 4 orang yang diamankan belakang masih ada tersangka lain? Masih ada 1, sementara kami akan kejar. Di Padang, Sumatera Barat, petugas mengamankan sejumlah remaja lantaran akan tawuran dan mereka berupaya menyerang petugas Satpol PP yang menertibkannya di kawasan Kataping. Selain memeriksa intensif 6 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor. Memang ada kumpulan muda-mudi yang berada di sana. Kemudian di saat kita mau turun dari kendaraan, ternyata anak-anak tersebut melakukan perlawanan kepada Satpol PP. Ada masyarakat membawa ger, kemudian ada juga membawa senjata tajam. Walaupun demikian, kita dari Satpol PP tetap melakukan penertiban. Sementara di Banten, gerombolan bermotor menyerang penjaga gudang beras di Desa Beberan, Cirwas, Kabupaten Serang. Mereka berjumlah 13 orang mengacungkan senjata tajam dan hendak masuk ke gudang. Karena penjaga langsung menutup pintu gerbang, kawanan ini pun langsung pergi. Tim Liputan melaporkan. Kawanan begal merampas motor pengendara wanita di kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban hanya bisa teriak untuk minta pertolongan saat 3 orang berboncengan motor bersenjata tajam mengadang dan menggasak kendaraan korban. Tiga orang begal terekam CCTV berboncengan 1 motor mengadang seorang pemotor wanita di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Sumberwetan, Kedupok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kejadian Kamis dini hari, mereka langsung mengancam korban dengan senjata tajam. Mereka kemudian membawa kabur motor korban. Meski korban belum membuat laporan, polisi tetap menangani dan menyelidiki kasusnya. Perampasan sepeda motor yang disampaikan mungkin di YouTube saat ini ramai, itu memang korbannya belum laporan ke subsektor Kedupok karena memang wilayah itu ikut subsektor Kedupok, tapi untuk penanganannya dilakukan oleh Polsek Wonase, tapi anggota sudah mendatangi TKP. Korban dugaan keracunan massal saat bertugas pengamanan kunjungan Presiden di Tasikmalaya, Jawa Barat masih tergolek lemah di rumah sakit. Di antara mereka belum pulih hingga harus menjalani perawatan intensif. Korban keracunan massal yang terjadi di tempat peresmian Bendungan Louis Keris ternyata masih ada 4 orang yang tergolek lemah di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. 2 orang pasien sudah diperbolehkan pulang dan sisanya masih dirawat lantaran kesehatannya belum pulih. Di antaranya Abdul Aziz, petugas BPBD yang masih belum mendapat izin pulang. Sebelumnya 48 petugas TNI Polri yang bertugas mengamankan kunjungan Presiden ke Tasikmalaya, Jawa Barat diduga keracunan hingga harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Rata-rata mereka keluhkan pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap menu makanan. Saat ini satu tadi udah pulang, keadaan baik, membaik. Kalau yang satunya? Yang ini karena ada penyakit yang lain. Penyerta ya Pak ya? Nah, jadi masih dirawat? Masih dirawat. Sampai sore ini belum pulang ya Pak ya? Sampai besok mungkin. Mungkin besok pulang ya? Artinya kondisinya udah membaik ya Pak ya? 2 pelajar sekolah dasar di Palembang, Sumatera Selatan tersengat aliran listrik ketika sedang memperbaiki tiang bendera yang menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. 1 orang tewas sementara 1 lainnya selamat. Di tengah kepanikan, petugas keamanan dan guru bergegas menyelamatkan 2 pelajar sekolah dasar setelah keduanya tersengat listrik di dekat tiang bendera sekolah di kawasan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua siswa kelas 6 SD itu dilarikan ke rumah sakit AK Gani Palembang. Naas, siswa berinisial FH, 12 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan. Sementara temannya selamat dan masih jalani perawatan intensif. Kejadian Selasa sore itu bermula saat kedua korban hendak memperbaiki tiang bendera yang miring akibat baut penyangga tiang lepas. Ketika sedang memperbaiki, ujung tiang bendera rupanya mengenai kabel listrik hingga teraliri listrik bertegangan tinggi. Kedua bocah itu seketika terpental. Memang sisa kita ada 2 orang, tapi untuk kronologis dan lain sebagainya masih kami pelajari dan belum bisa memberikan statement secara pasti. Seperti itu maksudnya. Tapi salah satunya meninggal betul Kak? Ya, wafat. Itu siswa kelas berapa itu kalau boleh tahu? 2 Kelas 6.
Jenazah telah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Tegal Binangun, sementara pihak sekolah menyerahkan kasusnya untuk diselidiki polisi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Diduga gagal menyalip, seorang pria tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil box di Jalan Rawa Bahagia Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Korban terpental dan masuk kolong minibus yang terparkir di bahu jalan. Jasad pengendara motor ini tergeletak bersimbah darah di kolong minibus di Jalan Rawa Bahagia Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis siang. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban melaju ke arah Jalan Haji Naman Pondok Kelapa dengan kecepatan tinggi. Diduga korban hendak menyalip namun gagal, lalu bertabrakan dengan mobil box yang datang dari arah berlawanan. Bahkan tubuh korban sempat terlempar dan masuk ke kolong minibus yang tengah diparkir di bahu jalan. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi jasad pria bernama Haywal Rizky Augie Irawan tersebut. Dia dari arah sana, kenceng, ambilnya kanan. Gampang dulu. Mungkin dia ngantuk. Oh, dia ngantuk ya? Saya mau hindarin ke kiri udah gak bisa, udah petak trotoar. Sempit trotoar ya? Berarti dia lewat itu, karena sempat nabrak mobil. Tabrakan kap. Saat ini, unit Laka Satlantas Polres Jakarta Timur masih menyelidiki kecelakaan yang dialami karyawan bank swasta tersebut. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah orang termasuk pengemudi mobil box. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali memuntahkan erupsi. Warga hanya bisa pasrah, perekonomian makin hari makin lesu. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum juga usai. Kamis pagi, abu vulkanis setinggi 700 meter terus keluar dari atas puncak gunung. Dampaknya penerbangan di Bandara France da Maumere ditutup sejak 2 bulan terakhir. Warga kini kesulitan menjual hasil kerajinan dan UMKM lantaran tidak adanya wisatawan yang berkunjung. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kota Cilegon, Banten meningkat saat musim kemarau. Sementara itu, sudah lebih dari 1 pekan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tak kunjung padam. Kebakaran lahan di Desa Loro, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan telah terbakar selama 8 hari. Api sempat padam namun kembali panas karena terkena hembusan angin kencang. Berbagai upaya dilakukan saat Satgas Karhutla Ogan Ilir untuk memadamkan api yang berkobar. Agar api tidak terus menjalar, petugas melakukan penyekatan dan penyemprotan dari berbagai arah. Namun banyaknya ilalang kering membuat kebakaran semakin luas dan sulit dipadamkan. Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau serta minimnya sumber air membuat petugas harus berjuang keras. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau di Kota Cilegon, Banten tercatat meningkat dalam 2 pekan terakhir. Hal ini disebabkan karena banyaknya rerumputan dan tumbuhan yang mengering sehingga rawan mengalami kebakaran. Si jago merah mengamuk di kawasan perbukitan yang dekat dengan permukiman penduduk. Kebakaran diduga terjadi akibat aktivitas pembakaran sampah yang kemudian ditinggalkan oleh masyarakat. Akibatnya api menjalar serta membakar tumbuhan yang mengering. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon terdapat 24 hektar hutan dan lahan di 6-7 titik lokasi yang terbakar dalam 2 pekan terakhir. Krisis air bersih melanda warga di permukiman padat Jalan Kali Sekretaris Kampung Bali, Jakarta Barat. Menyusul pemberitahuan ada perbaikan instalasi saluran air dari Pamjaya. Warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan mandi dan mencuci dengan harga Rp10.000 tiap galon. Warga sekitar Jalan Kali Sekretaris Kampung Bali, Kebonjeruk, Jakarta Barat langsung menyerbu begitu truk pengangkut bantuan air dari pihak Pamjaya tiba di lokasi permukiman mereka. Warga rela antri untuk mengisi penuh jerigen, ember, bahkan galon yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Tapi terbatasnya pasokan bantuan membuat warga tetap harus mencari air bersih sendiri untuk mencukupi kebutuhan. Beberapa memilih meminta air tanah dari sumur tetangga, tapi banyak juga yang terpaksa membeli untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dan memasak, bahkan mandi dan mencuci. Mau tidak mau kita ada sebagian yang beli langsung ke
tempat-tempat penampungan air seperti air mineral, dan juga ada sebagian warga yang punya air tanah minta bantuan warga yang lain, saling tolong-menolong lah. Harapannya biar buru-buru kelar lah, biar buru-buru ngalir air. Kita sengsara, kalau pagi-pagi anak-anak mau sekolah, sibuk nyari air buat mandi. Mandi anak sekolah ya? Yang mau kerja. Suryani mengaku harus merogoh kocek rata-rata Rp40.000 tiap hari untuk membeli 4 galon air bersih. Warga meminta bantuan air bersih kepada mereka diberikan setiap hari hingga krisis air berakhir. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 akan dihelat pada 5 hingga 6 September mendatang di Jakarta. Salah satu gelaran iklim terbesar di Asia Pasifik ini akan dihadiri oleh 8.000 peserta dari 50 negara dunia. Ataupun yang ingin dilaksanakan kepada UMKM. Pemerintah Indonesia akan kembali menggelar ajang Indonesia International Sustainability Forum atau ISF. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut ISF 2024 akan menjadi ajang resmi untuk mengumpulkan para pemimpin dunia dari beragam sektor dan negara. Para pemimpin dunia dapat bertukar pikiran dan berkolaborasi, serta menawarkan solusi terkait perubahan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan. Kita mau membuat Indonesia International Sustainability Forum ini menjadi agenda tahunan. Agenda tahunan yang kita harapkan akan bisa menghasilkan berbagai macam paper maupun nanti tindak lanjut. Karena Indonesia saya kira salah satu negara yang sangat sukses dalam konteks sustainability tadi itu. Ajang ISF menjadi jalan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah dunia. 8.000 peserta dari 50 negara diprediksi akan menghadiri salah satu event iklim terbesar di Asia Pasifik ini. Ini dari sisi peserta ya akan menjadi acara sustainability atau climate related nomor 2 terbesar di Asia Pasifik setelah COP29 di Azerbaijan. Jadi hari ini kita punya registran udah lebih dari 8.000 orang ya, yang akan menghadiri acara ini. Untuk menarik minat generasi muda dalam aksi melawan perubahan iklim, selebritas Chelsea Islan dan Dion Wiyoko ditunjuk menjadi duta ISF. Ajang ISF 2024 akan berfokus pada 5 pokok pembahasan, yakni ekonomi hijau, transisi energi, konservasi alam dan keanekaragaman hayati, gaya hidup berkelanjutan, serta ekonomi kelautan. Jadi kalau kita lihat tuh dari ISF 2024 ini diharapkan juga bisa membantu seluruh pelaku usaha. Jadi bukan hanya yang besar, justru micro, small, medium enterprises itu bisa menerapkan dan menyampaikan ide-ide praktik usaha yang berstandar ESG. Indonesia International Sustainability Forum 2024 akan digelar pada 5 hingga 6 September mendatang di Jakarta Convention Center. Sementara acara gala dinner ISF akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Putu Bagus dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Seorang pedagang sayur keliling menjadi anggota DPRD. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Jembatan gantung di Jorong Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ambruk. Naas 7 sepeda motor yang sedang melintas di atas jembatan jatuh ke sungai hingga menyebabkan 4 orang terluka. Inilah rekaman video saat jembatan gantung di Jorong Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat roboh Rabu malam. Jembatan gantung sepanjang 90 meter itu ambruk diduga karena tidak kuat menahan beban. Selain itu, jembatan yang dibangun tahun 2006 tersebut sudah terlihat beberapa bagian besi yang ropos. Akibat peristiwa itu, 7 sepeda motor terjatuh ke Sungai Batang Sikabau dan membuat 4 orang warga mengalami luka-luka. Pas maghrib kan, itu dinaiki dengan 7 kereta kan, 7 Honda.
Jadi kemungkinan keberatan mungkin kebanyak kapasitas jembatan ini ambruk kan. Di sisi lain, BPBD Pasaman Barat akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk upaya perbaikan. Sesuai dengan kategori bencana, tentunya kita koordinasikan dengan pimpinan dulu, kita sepakati dengan OPD terkait. Masalah ini kan PUPR, apakah ini sudah ada perencanaan dari dinas PUPR apa belum? Kita koordinasikanlah dulu, kemudian pastikan ini adalah kejadian bencana. Tentu kita harus dapat dulu laporan bencana. Masyarakat berharap agar jembatan ini bisa dibangun kembali karena merupakan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Laude Juardoanse melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sejumlah pasangan calon wali kota Tangerang, Kota dan Tangerang Selatan juga ikut mendaftar. Sementara 5 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Bogor serentak mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Masa pendukung dari 5 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Bogor berjejal di KPU Kota Bogor Kamis sore. Usai melakukan verifikasi pemberkasan, para paslon akan menjalani rangkaian tes kesehatan. Sementara itu pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Ade Kunang dan Asep Surya Atmaja diwarnai kericuhan. Kader partai dan simpatisan bersitegang dengan petugas yang membatasi jumlah pengantar yang masuk ke ruangan pendaftaran. Di Kota Tangerang, Banten, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Valdo Maldini dan Fadlin Akbar mendaftar ke KPUD Kota Tangerang Kamis sore. Pasangan yang diusung koalisi Kim Plus ini datang diantar oleh mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Pasangan Valdo Fadlin akan bersaing dengan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Ahmad Amrullah, Boni Mufizar, serta Syahrudin Mariono Hasan yang juga telah mendaftar ke KPUD Tangerang. Sedangkan 2 pasangan bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, Pilar Saga Ihsan, dan pasangan Ruhamben Sinta Wahyuni Hairudin datang ke KPUD Tangsel di hari terakhir pendaftaran. Pasangan calon petahana Benyamin Pilar diusung oleh 9 partai parlemen dan 7 partai non-parlemen. Sementara pasangan Ruhamben Sinta Wahyuni diusung partai tunggal yakni PKS. Tim Liputan melaporkan. Seorang pedagang sayur keliling bernama Tika Kartikasari dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Sebelum dilantik, Tika diarak menggunakan beca oleh sejumlah pedagang sayur menuju kantor DPRD Kabupaten Lebak. Sejumlah pedagang sayur keliling dan petani di Kabupaten Lebak tiba-tiba mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Bukan untuk melakukan unjuk rasa, namun mereka mengantarkan salah satu rekan mereka yakni Tika Kartikasari untuk dilantik menjadi anggota DPRD Lebak. Para pedagang sengaja ikut mengantar karena Tika Kartikasari sebelumnya merupakan pedagang sayur keliling. Tika Kartikasari datang ke gedung Wakil Rakyat dengan menggunakan becak. Tika sudah bekerja sejak kecil, bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Tika sudah biasa berjualan sayur hingga seblak. Tika Kartikasari, kader PDI Perjuangan, dilantik menjadi anggota DPRD Lebak setelah mendapat suara sebanyak 4.500 di Dapil 3, yakni Cimarga, Lewi Damar, Cerinten, Bojongmani, dan Muncang. Saya dulu pernah jadi pedagang seblak. Saya terlahir dari anak yatim, gak punya seorang ayah. Dari kecil saya mau berjualan, sekolah membiayai diri sendiri, bisa sampai detik ini kebanggaan tersendiri bagi saya. Saat berkampanye, Tika Kartika berjanji akan memperjuangkan hak-hak orang miskin, para petani dan pedagang untuk mendapatkan sentuhan bantuan dari pemerintah. Adil Maranus melaporkan dari Lebak, Banten. Dipersembahkan oleh Dari informasi lapangan hijau, 3 pekan BRI Liga 1 musim 2024-2025 berjalan. Banyak fakta menarik yang tercipta. Iya, ada tim yang selalu menang, selalu kalah, hingga pemain yang selalu mencetak gol ataupun tidak pernah kebobolan. Sebagai kasta tertinggi sepak bola di tanah air, BRI Liga 1 musim 2024-2025 telah memunculkan banyak kejutan menarik hingga pekan ketiga.
Dari 3 laga yang sudah dijalani, PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda menjadi 2 tim yang selalu memetik kemenangan. Tim Juku Eja bahkan selalu menang dengan skor lebih dari 1. Di pekan pertama mereka menundukkan Persis dengan skor 3-0. Lalu PSBS Biak dikalahkan 2-1 dan terakhir Dewa United menjadi korban dengan skor 3-1. Berkat 3 kemenangan itu, tim Ayam Jantan dari Timur untuk sementara memuncaki klasemen dengan poin 9. Di bawah PSM Makassar ada Borneo FC Samarinda yang juga selalu menang di 3 laga beruntun. 3 korban skuad Pesut Etam adalah Semen Padang yang dikalahkan 3-1 di laga pembuka. Arema FC dibuat keok 2 gol tanpa balas. Lalu Bali United juga dipaksa menyerah 2-0. Sejumlah pemain juga mencuri perhatian hingga pekan ketiga BRI Liga 1. Bomber PSM Makassar Nermin Haljeta selalu mencetak gol di tiap laga. Tak menonjol di Piala Presiden 2024, bahkan sempat mencetak gol bunuh diri saat melawan Persib, pemain Slovenia itu menjelma jadi sosok menakutkan. Dari 3 laga, dia selalu mencetak gol di tiap pertandingan dengan torehan 4 gol. 2 gol dilesakan ke gawang Persis Solo, 1 gol ke gawang PSBS Biak, dan 1 gol lagi ke gawang Dewa United. Berkat performa apiknya, Haljeta kini memuncaki daftar top skor sementara. Pemain Persib Ciro Alves juga patut jadi sorotan di 3 laga awal. Ciro selalu mencetak assist untuk Maung Bandung. Dia berperan di 2 gol melawan PSBS Biak. Lalu saat melawan Dewa United, Ciro memberi umpan matang kepada Tyrone Del Pino menjadi gol. Terakhir, Arema FC jadi korbannya. Umpan matang Ciro ke Dimas Derajat memaksa skor berakhir imbang. Penampilan kiper Persita Tangerang Igor Rodriguez menuai pujian karena hingga pekan ketiga, gawang pendekar Cisadane belum juga kebobolan. Bersama Igor, gawang Persita aman sentosa dan menang dari PSIS Semarang 1-0. Lalu Persija dibuat frustasi hingga laga berakhir sama kuat 0-0. Dan terakhir di pekan ketiga, gawang Igor kembali nirbobol sehingga pendekar Cisadane menang tipis 1-0 melawan Madura United. Dipersembahkan oleh Timnas U19 menjalani latihan pemulihan usai mengalahkan tim muda Argentina di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Ya, hari ini skuad Garuda Nusantara akan meladeni tantangan dari pasukan Gajah Muda Thailand. Dengan bebas sudah dilakukan. Baik, itu dia. Ananda. Timnas U19 sukses menaklukkan tim Argentina muda di pertandingan perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Usai laga melawan tim Tenggo Muda, anak asuh Indra Syafri berlatih ringan untuk memulihkan kondisi fisik pemain. Karena hanya jeda 1 hari, tim sudah akan kembali bermain melawan pasukan Gajah Muda Thailand. Ya, setelah kemarin kita selesai melaksanakan pertandingan dengan Argentina dan hari ini kita recovery. Oleh karena jarak antar pertandingan itu hanya 1 hari, pagi kita pergunakan recovery, terus siang nanti kita ada discuss untuk pertandingan yang kemarin, evaluasi dan persiapan game plan untuk pertandingan lawan Thailand besok. Meski hanya memiliki waktu istirahat singkat, pelatih Indra Syafri yakin anak asuhnya bisa tampil apik karena didukung dengan staf kepelatihan yang cekatan. Kita didampingi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kita punya psikolog, kita punya para pelatih yang bagus, dan juga kita punya ofisial yang mendukung, mulai dari dokter dan lain sebagainya. Dan ini menjadi satu kesatuan, ya. Dan mereka kita bina sudah 6 bulan atau 7 bulan lebih kurang dari mulai Januari kemarin, dan
secara perlahan kita tahu persis karakter mereka masing-masing dan kualitas teknis mereka masing-masing dan kepribadian mereka. Laga Garuda Nusantara melawan tim muda Thailand akan disiarkan Indosiar dan video hari ini 30 Agustus 2024 mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan gedung baru kampus Akademi Televisi Indonesia Institut Media Digital MTek (ATVI IMDE). Ya, peningkatan kualitas sarana prasarana diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul di bidang bisnis media. Kepada Bapak Wakil Presiden untuk bisa menandatangani prasasti. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis siang meresmikan gedung baru kampus Akademi Televisi Indonesia Institut Media Digital MTek (ATVI IMDE). Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi langkah Yayasan Indosiar yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, khususnya di bidang media dan penyiaran. Didampingi Ketua Yayasan ATVI Suryani Zaini dan Managing Director PT Elang Mahkota Teknologi Sutanto Hartono, Wakil Presiden berkeliling melihat gedung baru kampus ATVI IMDE serta fasilitas yang dibangun di lahan seluas 2.500 meter persegi. Ini sesuatu yang, jadi ternyata ATVI ini sudah 26 tahun. Artinya sudah banyak mencetak kader-kader kita, jurnalis, ahli-ahli di bidang pertelevisian, penyiaran. Itu menurut saya itu satu investasi yang sangat besar ya, yang sangat penting. Gedung baru kampus ATVI IMDE memiliki 14 kelas belajar, teater, dan laboratorium. Mahasiswa juga dapat melihat langsung pembuatan konten audiovisual karena lokasi kampus dekat dengan studio produksi milik MTek Group. Yang nanti tentu saja kekuatan ini adalah karena kampus daripada IMDE ini maupun ATVI ada di sebelah daripada studio MTek sendiri yang merupakan salah satu tempat utama untuk kami memproduksi konten. Nah, sehingga interaksi daripada kegiatan kampus juga kegiatan pembuatan konten di grup MTek Media ini akan sangat erat berkaitan sehingga memudahkan adanya transfer teknologi, transfer knowledge yang tadi saya kemukakan benar-benar lebih sifatnya adalah lebih pragmatis sehingga bisa dipakai. Pembangunan gedung baru kampus ATVI IMDE adalah komitmen grup MTek dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing dalam bisnis media, digitalisasi, maupun industri kreatif. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.